warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih kepada semua sahabatku, sahabat Karunia Kaya, dan semua yang terus mendukung channel sampai saat ini. Di bulan yang suci ini, pasti hajat panjenengan semuanya pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari Jogja, kayaknya udah kabul semua hajatnya deh. Berapa orang bu kita dari Jogja bu? 80. Tepuk tangan pak buatnya dari Jogja. Masya Allah. 40 orang aja bu, kita berdoa bareng-bareng dalam satu mobil. Insya Allah detik itu juga Allah kabulkan hajat kita. Nah untuk yang jauh-jauh, tadi saya ada yang ketemuin dari Situbondo ya, tadi paling jauh nih. Berarti dari itu merapat dulu berarti ke Pak Perinya atau apa. Nah yang baru pertama kali ke RDAE angkat kaki. Katakan, siapa baru pertama kali? Taunya dari mana Pak? Dari Yusuf? Oh dari itu. Jadi gini, percaya atau tidak percaya, yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit, tidak ada yang kebetulan. Jadi terkadang hidayah itu dengan semua 1001 cara Pak. Contoh hal, terkadang kita lagi naik motor, tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah. Yakinlah itu pesan dari Allah. Kenapa tidak kita ambil pesan itu? Nah kebanyakan kita sebenarnya hidayah, hajat itu sudah Allah kirim dari beberapa tahun yang lalu, tapi baru sekarang kita tangkap. Akhirnya kenapa? Allah kasih bapak dan ibu anugerah agar mau datang ke sini. Itu doa Pak Haji tuh, biar punya utang, biar datang. Kalau itu bapak nggak kayak RDA ya Pak? Tiap hari dia doa biar banyak utang, Pak. Kalau itu nggak mau datang Pak Haji mereka ya. Jadi apa yang bikin hajat lemot? Karena kita belum memantaskan diri. Nah sudah benar belum sholatnya, sudah benar belum zikirnya, sudah benar belum sedekahnya. Ini punya hutang 4 miliar tapi sedekahnya sehari 50.000 subuh, itu pun kadang bolong-bolong. Gimana mau gimana lemut bu. Nah jadi intinya apa? Pertama syukurin dulu anugerah yang hadir pada hidup kita. Syukurin bu, karena kenapa? Percaya dah, mohon maaf nih, yang punya hutang pada hari ini itu sudah takdir Allah belum? Karena kadang bapak minjam sama bank pun besok mau cair, bapak ibu berdoa loh, ya Allah mudah-mudahan besok cair. Setelah cair 3 bulan nunggak, kok kan yang minta. Benar kan? Dan itu jangan disesalin, itu sudah terjadi. Nah untuk semua permasalahan atau anugerah yang sudah terjadi pada hari, syukuri, nikmati prosesnya Pak, kan sudah terjadi. Dan kita di sini sangat pantang yang namanya jual aset. Sering kejadian Pak, punya rumah kok setahun nggak kejual ya Pak Haji, sudah 2 tahun nggak kejual. Kenapa? Terkadang rumah itu emang nggak mau dijual bu. Itu untuk anak kita Pak, untuk istri kita. Kenapa tidak terjual? Karena Bapak terlalu fokus untuk jual itu rumah. Allah tidak kasih inspirasi lain untuk cari uang di luar. Akhirnya kan Bapak terlalu fokus di situ. Kenapa? Sesungguhnya Pak, kenikmatan Allah banyak selain dari itu. Coba fokus minta Allah rezeki yang lain. Maka dari itu jangan fokus dengan permasalahannya. RDAY memang mancing Pak, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Sampai di sini Pak, kita jangan bahas hutang. Kenapa? Yang kita bahas bagaimana caranya kita dekat dengan Allah Pak. Orang yang sholat qobliyah badiah tidak pernah bolong, tahajud tidak bolong, duha tidak bolong, tidak pernah saldonya di bawah 1 miliar dalam 1 bulan. Bapak sudah gitu belum? Dipanggil sholat asar jam 15.30, sholatnya jam 5.30, wajar Pak. Pantas nggak kira-kira kita jadi orang kaya? Nah kalau mau hajatnya terkabul, 15 menit sebelum azan sudah ada di atas jadah. Contoh hal Pak, besok kita diundang gubernur jam 12, jam 11 kita sudah ada di ruangan Pak Gubernur, di ruang tunggu. Benar gak? Itu Bapak menghadap manusia, pernah gak menghadap Allah seperti itu? Pantas gak kita meminta kepada Allah besok kita cair 1 miliar, sedangkan Bapak sholatnya masih telat-telat? Nah ini mumpung hari baik, bulan baik Pak, yuk perbaikin hubungan kita dengan Allah. Pantaskan diri kita dulu Pak. Sholat qobliyah badiah jangan tinggal, tahajudnya jangan tinggal. Nah RDAY ini momen utamanya bukan jumpa dengan Pak Haji Dwi, momennya itu nanti sholat bareng anak yatim. Kita sholat tahajud bareng Pak. Yang sering jadi masalah setelah acara pulang nih bubar udah kayak ayam kehilangan induk. Jangan, pantaskan diri dulu. Saya yakin dan percaya apapun ikhtiar kita pada hari pasti Allah kabulkan. Ibu yang jauh-jauh dari Jogja,
mengeluarkan uang, pikiran, tenaga, itu menjadi bagian dari ikhtiar. Allah mempertemukan kita di sini. Allah pengen semua kita kabul di sini, Pak. Nggak ada, tidak ada. 99,9% hajat pasti terkabul. Hanya tinggal 0,1% apa itu? Kau syukurin dulu anugerah tadi, jangan ngedumpel. Ini enggak, Bapak punya permasalahan cuma satu, Pak, tapi Bapak melupakan 100 masalah terdahulu. Yang saya tanyakan, 100 permasalahan yang dulu sudah selesai Kak dibikin Allah? Masa iya sih satu tidak selesai, Bu? Makanya terkadang kita sibuk mengejar apa yang belum didapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan dengan kita pada hari ini. Kita pulang ke rumah, anak sehat, pulang ke rumah, suami sehat, istri sehat. Pernah gak mensyukuri itu dulu? Saya rasa tidak. Nah, coba itu dulu, Pak. Bapak punya hutang 1 miliar, tanpa disadari dalam badan kita ini ada 20 miliar, Pak. Ginjal, jantung, mata. Saya punya sahabat, Pak, punya harta itu kalau dihitung hampir 200 miliar, tapi sudah 7 tahun stroke. Kira-kira nikmat tak, Pak? Enggak. Karena kenapa? Rezeki yang paling rendah itu harta yang kita sibuk kejar nih. Pergi petang, pulang, pergi pagi, pulang petang, tunggang langkah ketemu anak istri. Itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Berapa banyak orang punya harta ujungnya stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal. Tidak nikmat, Pak. Bukti Allah menurunkan azab itu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Karena apa? Ada yang salah dengan harta kita. Bersyukur cuma dikasih hutang. Demi Allah saya bilang besok pagi juga bisa lunas kalau kau yakin dengan kuasaku. Nah, rezeki yang paling tinggi itu diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Itu yang paling utama, Pak. Kejar aja surganya, pasti dapat kok. Apa janji Allah dalam surah Al-Araf ayat 96? Barang siapa yang meningkatkan ketakwaan kepadaku, akan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Tugas kita hanya takwa. Allah titip kita nyawa di ruang ini, cuma 2 yang kita kerjakan. Cukup beriman dan berikhtiar. Jangan pernah cari solusi dengan permasalahan Bapak. Kalau ibu punya permasalahan apapun itu, jangan pernah cari solusi. Nanti datang bulan berubah-ubah. Kenapa? Perempuan kalau stres datang bulan bisa berubah, ujungnya kanker serviks. Bapak-bapak kalau terlalu banyak mikir, nanti ujungnya stroke, Pak. Penyakit stroke bukan faktor makanan, faktor pikiran. Pak, bisa lihat, Pak, sampai hari ini tidak ada hadis tafsir kitab menjelaskan Rasulullah beserta sahabat pernah stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal. Nggak ada. Kenapa? Mereka terus prasangka baik. Jangan dipaksa otak ini, Pak. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun ke atas, otak kita ini kan untuk ibadah aja. Bapak fokus ibadah, pantasin diri dulu. Kalau Bapak sudah pantas ibadahnya, silakan lagi sama Allah. Bapak bisa lihat di video saya yang terakhir, kenapa kemarin cari 15 miliar, saya nuntut kepada Allah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, Engkau perintahkan aku sholat subuh berjamaah, aku lakukan. Engkau perintahkan aku bersedekah subuh, aku lakukan. Engkau perintahkan aku sholat 5 waktu berjamaah, aku lakukan. Dan Engkau perintahkan aku mencintai anak yatim piatu, aku lakukan sampai detik ini. Tolong ya Allah, di sholat isya ini kutagih janjimu, karena Kau berjanji kepada setiap umatmu, setiap doa pasti Kau ijabah. Tolong ya Allah, bila tidak Kau kabulkan pada hari ini, berikan aku petunjuk bagaimana cara aku memohon dan berikhtiar agar besok pagi Kau jawab doa-doaku. Berani gak kayak gitu? Kalau Bapak belum berani, berarti amalannya masih kurang. Makanya pantesin diri. Mulai detik ini, Pak, 15 menit sebelum azan sudah ada di masjid. Apalagi sholat qobliyah subuh, jangan sampai tinggal. Pak, kalau ada pilihan, disuruh pilih dunia dan pilih istighfar. Di sini ada nggak yang sehari istighfarnya sudah 10.000 lebih? Ada nggak? 10.000. Apa yang dirasakan, Bu? Nikmat kan? Nah, barang siapa yang istighfarnya 10.000 sehari, jauh dari penyakit stroke, jauh dari kanker. Kenapa? Gak percaya istilah kalau kita emosi. Di saat kita emosi, marah, coba istighfar. Kayaknya lega, Pak. Rasulullah itu, Bu, di sorga istighfarnya minimal 700 kali. Para penghuni sorga itu istighfarnya sehari minimal 700. Kita yang belum jelas sorganya, hisabnya kemana-mana, istighfarnya cuma 200 hari. Wajar hajatnya lemot. Karena istighfar itu menggugurkan dosa-dosa. Nah, kemarin saya baru testimoni teman saya itu. Nah, ini Pak yang kejadian unik nih. Kemarin saya juga cerita, saya ulang di sini. Sahabat saya tuh mainnya jual beli tanah kemarin di Kalimantan. Ternyata habislah uang yang dia keluarkan, terhutang sampai 200 miliar, Pak. Itu makan tak enak, tidur tak nyenyak, Bu. Bayangin 200 miliar, Pak. Dan dia cuma tinggal punya mobil 1 Sigra. Sampai mohon maaf, sampai ngecat saya, pinjam dulu duit antum 10 juta, kita kasih. Bayangin, Pak, punya uang 200 miliar habis. Karena kenapa? Dia
punya mimpi agar kalau itu terjual semua dapatnya 600 miliar. Kenapa gagal Pak? Karena timbul pengharapan. Untuk kita yang berbisnis Pak, jangan berharap dengan manusia. Ngadep sama saya, bos, apa ya amalannya? Nah, mulai detik ini bukan Allah tak mau kasih hasilnya 500 miliar, nanti tiba-tiba dapat setengah triliun, kok kena stroke, kaget, banyak ini duit. Nah, itulah yang terjadi hidup kita Pak. Pantas sendiri dulu. Kau kejar selama 40 hari ini, jangan tinggal sholat berjamaah 5 waktu dan sholat qobliyah ba'diyah, dan kau amalkan istighfar 10.000, sholawat 5.000 sehari. Per 1.000 di atas sejadah minta hajat sama Allah. Kemarin alhamdulillah ada investor datang dari Jakarta di Sentul, tepat 39 hari dapat kontrak 475 M kemarin cair Pak. Benar Pak. Kan sudah merasa pantas Pak. Saya yakin kalau Bapak bisa ngamalin itu, lupa dengan hajatnya. Kalau kita bisa istighfar Pak sehari 10.000, Bapak lupa dengan hajat Bapak. Itulah tanda bukti bahwa hajat kita terkabul. Jangan timbul pengharapan. Bapak kan berharap kedatang RDAY agar hajatnya terkabul. Kan harapan boleh, tapi setelah tahu ilmunya jangan berharap tapi bersyukur. Coba hutang yang terjadi tadi disyukurin. Kalau nggak dikasih hutang tadi, belum tentu ibu membaca Quran. Kalau nggak ada kasih hutang, mungkin nggak mau sholat qobliyah ba'diyah, mungkin bapak tidak mau tahajud, mati Pak, bayangin. Nah, Allah sayang dengan kita, bos. Sengaja kita dikasih anugerah agar kita mau sujud di atas sejadah. Apa kata Allah? Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat bersujud. Apapun masalah di atas bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Minta hujan, sholat. Pengampunan, sholat. Berarti kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah dengan sholat kita Pak. Gak percaya Pak? Apa janji Allah? Kita Pak kuliah pun keluar negeri, selesai kita di luar negeri, gak berani dosen kita bilang, dengan kau kuliah dari sini, lulus kau pasti jadi orang sukses. Gak berani Pak. Bapak sakit, berobat ke dokter, dokter ngasih resep obat 3x1, 2x1, 1x1. Setelah dokter memberikan resep, dokter tidak berani ngomong, minum obat ini besok pasti sembuh. Gak berani Pak. Tapi Allah menjanjikan, perbaiki sholatmu, kan ku pastikan ku perbaiki hidupmu. Karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Mulai hari ini perbaikin, pasti bisa. Terus sebelum sholat, lihat dulu proses sholat tadi, wudhunya benerin. Ini enggak, wudhu sambil ngobrol. Cemana kemarin proyek kemarin bos? Habis itu lupa, udah belum tadi wudhu tangan. Nah, sering kejadian. Masih mau ML Bu? Saya jadi terfokus ke ibu jadi. Saya gara-gara ibu termotivasi, jadi aku cat istriku, tuh lihat tuh ibu tuh sehari 3 kali, besok 6 kali, aku bilang gitu. Udah aku udah pulang-pulang katanya digituin. Nanti istriku pusing, nih suamiku pulang-pulang dari RDA kena gas terus, aku bilang gitu, biar rezeki lancar. Tetap cairnya 15 miliar nih. Besok kalau ku gas 6 kali sehari kayaknya cair 60 miliar nih. Nah, besok KU dia Bu. Kan ada testimoni saya bilang. Udah yang bahas itu lagi Pak aja suka bikin stres tadi. Jadi Bapak dan Ibu, perbaiki dulu sholatnya, wudhunya. Saya tuh kalau wudhu Pak, pas saya basuh tangan, ya Allah, jangan sampai tangan ini memakan hak orang lain. Ringankan tangan itu terus memberi. Nah, kaki pas dicuci, ya Allah, langkahkan kaki terus ke tempat ibadah. Nah, satu lagi, yang sering sholat bawa handphone, mulai detik ini tolong yang namanya stiker-stiker porno dihapuslah. Itu salah satu penyebab, mohon maaf, hajatnya lemot. Bayangin Bapak sholat ngadap Allah, handphonenya taruh di atas sejadah, itu isi handphone ujaran kebencian, stiker porno, foto mantan nggak pakai baju. Aku aja ada tuh Bu, banyak itu. Karena apa di Facebook gitu kan, disimpan dalam handphone, buang itu semua Pak. Usahakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita pada hari ini untuk ibadah. Mobil dibawa ke masjid, handphone untuk baca Quran. Ini enggak, bayangin Pak, Bapak ngadap Allah tapi dalam keadaan maksiat. Mohon maaf Pak, itu bahaya. Maka dari itu jangan lihat sholat, adab-adab sholat dulu. 15 menit sudah dapat di atas sejadah, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, kemarin ada testimoni luar biasa Pak. Baru 3 hari mengamalkan, jumpa sama saya di sini. Ustadz, ini saya duit tinggal 100.000 nih di dompet Pak. Saya harus pulang ke Malang, dia pakai mobil R3. Kalau nggak sama istri sama anaknya, paling anak nomor 7 tahun. Mana ya Ustadz ya? Kemarin pesan Ustaz, di saat kita susah jangan berharap kepada manusia. Kenapa? Allah sangat gak suka Pak. Nah, ini saya kasih tahu, di saat kita butuh pertolongan, tiba-tiba terlintas ingin memohon dengan manusia, jangan lakukan itu Pak. Kenapa? Di titik itu Allah kasih azab kepada kita, yaitu kekeciapan yang mendalam.
Kenapa? Allah nggak suka. Sengaja itu Pak. Jangan walaupun terlintas ini pasti dibantu, jangan lakukan. Sudah ada pengalaman. Langsung ngadap, ya Allah ya Rob, tak mungkin kau bikin aku miskin, kan aku terakhir dari hamba yang maha kaya. Tak mungkin kau sia-siakan hidupku, rezekiku telah pasti, Allah hamba telah berikhtiar, dan hamba yakin akan ada rezeki yang indah ke depan sana. Saya suruh dia doa, yakin aja. Bayangin Pak, dia kaca saya berdiri saya itu punya uang 100.000, berarti di rest area. Ustaz, alhamdulillah transfer 4 juta. Masya Allah Pak. Sampai di rumah, alhamdulillah Pak Ustaz bisa ngisi etol. Ngisi etol. Dari sini ke Malang kan lumayan jaraknya Pak. Nekat aja Pak, di dompetnya benar tinggal 100.000, saldo rekeningnya nggak ada, saldo rekeningnya 119.000. Dikasih lihat ke saya, udah jangan khawatir. Orang kaya itu kita pun belajar jadi orang kaya Pak. Jangan mengkhawatirkan uang yang keluar dan orang yang masuk. Kenapa Pak Haji hari asetnya ratusan miliar? Karena beliau tidak memikirkan uang masuk, uang keluar. Kalau nggak percaya Pak, kita hitung aja. Semua yang ada di ruangan ini, sedekah pun ke bawah sana tidak cukup untuk operasional kita sehari di sini. Gak cukup, tapi karena Pak Haji Dwi pakai konsep langit Pak, udah ada aja ngasih sana yang sini. Bener, yang privat pun mohon maaf, setor sampai ke Pak Haji sekian-sekian kan untuk kawan-kawan. Sampai di sana hotel juga Pak Haji bayarin, nggak ada kan? Sahur juga dikasih, buka juga dikasih. Kenapa? Beliau tulus memberi dan ikhlas. Maka dari itu, kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat dengan guru, doakan beliau agar terus sehat. Itu aja, jangan doain beliau rezekinya lancar, sia-sia. Tuh di mobil Alphard ada 2 miliar tuh, nggak belum bisa setor sama dia. Bener, kenapa? Beliau tidak merasa memiliki lagi dunia ini Bu. Demi Allah saya katakan, kalau saya pribadi saya nggak pernah minta hajat lagi. Saya bilang Pak, sehat lah, pasti kabul kok. Kenapa? Antum mau hajat aneh kayak gitu. Biar beliau doain kita Pak, biar beliau doain kita. Kita cukup terus mendoakan beliau. Demi Allah saya bilang, di saat berdoa kita ingat guru kita doakan beliau. Demi Allah pasti kabul, pasti. Terus nanti kalau sudah kabul jangan hilang. Ya, ini sering kejadian. Apa nih? Enggak beda. Oh, ini harganya agak mahal nih. Tahu, kan sekarang nih mepet nih, kepengen semua hajatnya sebelum lebaran kabul. Pokoknya pengen baju baru, motor baru, rumah baru, bini baru. Kacau nih. Wah, kenceng banget ya Om ini. Enggak, tuh Pak lihat Pak, istri udah lihat. Nah, tuh kan dumel tuh Bu. Enggak, canda Pak. Kan kepengen seperti, pokoknya bagus semua nih Pak. Menjelang hari raya Idul Fitri ini 3 hari sebelum hari raya, yuk mendadak kita jadi orang baik aja Pak. Mendadak aja nih, kasarnya kenapa? Mendadak sholatnya rajin, ayo fokusin. Dan kita tujuannya menjemput Lailatul Qadar Pak. Jangan main, 10 hari sebelum Idul Fitri Pak, itu akan hadir Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkannya sampai wafat, Allah cukupkan rezekinya, hajat Allah mudahkan semua. Ayo fokus dengan ibadah aja. Mulai detik ini jangan fokus dengan hajatnya. Keluar dari pintu itu, ya Allah aku ridho dengan semua ketetapanmu. Pak, syukurin dulu ya, utang yang terjadi itu sudah ketetapan Allah. Mohon maaf, yang masalah dengan rumah tangganya, suaminya kurang ajar, itu sudah takdir Allah. Yang masalah sedang ngurus ibunya sakit, itu sudah takdir Allah Pak. Kenapa? Coba disyukurin itu dulu. Allah itu tidak mau melihat kita tuh aduh kok ngedumel Pak. Kita kan menentang takdir Allah jadinya. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan keluar dari bumi dan langitku, kau cari Tuhan selain aku. Ngeri Pak, berarti marah dong. Nah caranya, semua yang terjadi dalam hidup kita harus satu frekuensi dengan Allah tadi. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kau berikan aku anugerah. Dari sinilah aku belajar agar aku semakin taat kepadamu, dan aku yakin dan percaya semua yang hadir dalam hidupku engkau juga yang menyelesaikan. Engkau bicara dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua akan selesai asal engkau datang kepadaku. Pasti selesai Pak masalah kita itu, pasti kabul masalah kita, pasti Allah kabulkan. Besok pagi ada jawaban, pasti. Hanya butuh keyakinan dan bersyukur. Banyak bersyukur daripada meminta. Ini enggak, kalau sekali berdoa ada hutang dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu jadi minta. Dan itu maksa lagi, Pak Haji aku sudah mengamalkan sholat malam, sudah sedekah, sudah gini, kok belum terkabul. Detik itu juga Bapak mengatakan, detik itu juga semua amalan Bapak terhapuskan. Jangan main-main. Karena apa? Tidak ikhlas dalam beribadah. Datang ke sini hanya ingin hajat yang terkabul, tapi lupa bukan itu tujuan utama. Kenapa RDIY ini dibangun? Pak Haji ingin kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik Pak.
Kalau kita kejar akhirat, ngikut semua dunia ini. Pak Haji bilang, ayo ngaji 12 juz. Kalau nggak ada hutang, mungkin Bapak tak mau ngaji hari ini. Ayo sholat tahajud. Mungkin kalau nggak dibikin istri Bapak melawan, Bapak tak mau tahajud hari ini. Ayo semuanya datang sholat qobliyah badiah. Kalau nggak dikasih itu, mungkin istri Bapak hari ini tidak melawan. Maka dari itu banyak cara. Allah ingin kita berubah, dan percayalah, Allah yakin dan percaya dengan ibu dan bapak semua itu akan terlewatkan. Jadi apa alasan kita nyerah sampai hari ini? Rezeki pasti sudah, Bu, sudah pasti. Contoh, umur Bapak ditakarin sampai umur 63 tahun. Sampai mati umur 63 tahun, Allah takarkan 1 triliun rezeki kau sampai mati. Itu kan dibagi-bagi sama Allah. Harinya, bulannya, tahunnya, detiknya, jamnya. Pasti kan? Yang belum pasti surganya. Nah sekarang kan Bapak kepengen yang Allah takarin itu dicepet nih, dipaksain cepat agar kabul semua. Yang harusnya 10 tahun jadi 1 tahun. Nah Bapak siap gak? Yang 10 tahun itu dengan amalannya, dengan ujiannya, dengan ini itunya, pantas kira-kira? Ibaratkan Bapak saya titipin mobil Avanza sama Alphard, perawatannya beda nggak? Nah Bapak mintanya Alphard, tapi Bapak belum pantas, akhirnya larinya ke maksiat. Allah bukan tak mau memberikan kita mobil mewah, dikasih motor butut aja kok nggak ke masjid. Ini enggak, malah kadang ngomong, Pak Haji nanti kalau aku sudah punya Alphard aku datang ke masjid. Gak besok gitu bos, Allah ingin lihat pembuktian dulu. Belum tentu kok dikasih Alphard besok bawa naik ke masjid, belum tentu Pak. Tujukan dulu kepada Allah, pantas nggak kita meminta? Kira-kira tujukan dulu Pak. Ibaratkan sama orang tua nih, kata orang tua kita tadi, tolong nak kau isi air di bak itu, tokonya jam 3 sore air sudah terisi, ibu bapak isi jam 2 sore. Senang gak bapak kita? Ah ini anakku, coba bapak ibu isi jam 5 sore, keluar semua kata-kata binatang. Begitu pula dengan Allah. Allah ingin lihat ikhtiar kita dulu. Yang dari Jogja sudah menjadi ikhtiar. Ingat, orang yang syafar 70% doanya oleh ijabah, 10% minta doa dari Pak Haji Dwi, 20% tolong sedekah kesan ke situ. Kalau enggak lemot lagi dia nanti, balik lagi hajat balik kanan. Jangan sia-siakan. Udah capek-capek dari Jogja, perjalanan 13 jam, belum lagi ada yang kentut dalam bis. Gila. Yang ketua paling kenceng kentut tuh kayaknya. Nah, kan udah capek nih, udah ikhtiar nih, jangan disia-siakan, Bu. Jangan tinggalkan sedekah subuh. Ikutin ya Pak, Bu, rule-rule-nya kita di sini. Habis ini jangan pulang, duduk ke masjid, kita tahajud berjamaah. Itu kan didoain sama anak yatim. Kenapa? Kalau pengen sekedar jumpa sama Pak Haji Dwi, buka aja di YouTube, TikTok, dan Instagram sampai bosen lihat muka dia tuh. Iya kan? Haji Dwi lagi, iya kan? Mentok-mentok ada saya sampai Igi sama Pak Haji Marco. Nah, intinya kalau di sini Bu, mohon maaf, di seluruh Indonesia saya katakan untuk yang menonton pada hari ini hanya ada di RDIY sholat tahajud bareng sama anak yatim. Cuma ada di sini, nggak ada. Nggak ada Bu. Masa masih kok kita tinggalkan? Aduh. Bayangin kita sholat tahajud aja Pak di rumah sendiri, potensi hajat pasti terkabul. Bayangin kita biasa sholat tahajud jamaah. Pernah nggak sholat tahajud jamaah selain di sini? Pernah nggak? Saya tanya. Belum pernah. Di rumah pun kadang sama istri pun, suami belum tentu juga. Pak, manfaatkan momen ini Bu. Pak, manfaatkan. Dan mohon maaf, untuk yang pertama kali datang, saya jamin menangis nanti di situ. Kenapa? Didoain kita sama anak yatim. Pak, yang buat saya terus ingin kembali ke sini itu, pertama kayaknya doa Pak Haji Dwi. Yang kedua, saya rindu Pak dengan anak yatim itu. Kalau sama Pak Haji Dwi-nya gampang, bisa WA, bisa video call, bisa live video, bisa Pak. Tapi jumpa dengan anak yatim, demi Allah saya katakan, bulan Ramadan tahun depan belum tentu bisa kita jumpa di sini. Benar nggak? Nah, keluar kita dari pintu itu Pak, kematian sudah dekat. Karena dalam satu hari malaikat mau 70 kali mencabut nyawa kita. Apa yang mau dibawa pulang? Apa yang mau dibawa pulang Pak? Intinya apa? Kita hadir pada hari ini bukan soal hajat, tapi ingin diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Pastilah Pak. Tahu hinanya kita di ruangan ini? Hanya memikirkan hidup yang baik di dunia. Ingin kendaraan yang terbaik, pengen rumah yang terbaik, pengen pasangan yang terbaik, tapi lalai bagaimana cara mati yang baik. Pikirkan itu. Ingat, umur muda belum tentu panjang umur. Umur tua belum tentu cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh di rumah sakit sudah cuci darah sampai 1 tahun, divonis dokter, Pak kayaknya 3 tahun lagi lewat. Malah dokter yang vonis duluan lewat. Sering kejadian.
Nah, yang badan sehat sombong, kenceng-kenceng naik motor, ketabrak mobil travel, mati juga. Ingat, syarat mati tidak mesti harus tua, syarat mati tidak mesti harus sakit. Karena mati bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kencang, cep, keluar nomor peri. Bukan peri ini, peri sana tetangga sebelah. Udah cembasulah dia nih. Utang belum selesai gitu dia. Tepuk tangan dong Bapak Peri nih, luar biasa nih. Untuk yang menonton YouTube kami pada hari ini, kami ingin ada Pak Peri-Peri yang lain dari Surabaya datang satu mobil, dari Jambi, dari mana-mana. Ingat, akan ada gebrakan luar biasa di RDI setelah Hari Raya Idul Fitri. Kita ramaikan ini semua karena tujuan kami satu, kami ingin yang menonton bersama kita sampai jannah. Takbir! Allahu Akbar.